Bab 2751, Wanita di Sudut. Itu adalah hari ke-6 ujian akhir. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa ada yang salah dengan tes ini. Seperti biasa, Chu Ziyun sedang mengunyah lollipop sambil mengenakan gaun mewah dan menonton sinetron dari Imperium bersama Tangka ketika dia melontarkan pernyataan yang tak terduga. Apa? Tangka hampir ketakutan setengah mati. Tanpa sadar dia melihat sekeliling, takut ada yang datang dan menangkap mereka. Ada apa? Apa yang kalian temukan? Entahlah, aku hanya merasa tidak enak badan. Kami, anak-anak cahaya suci, memiliki insting terbaik. Apakah kalian merasakan sesuatu yang salah? Chu Ziyun sedang duduk di ayunan dalam ruangan. Dia berkata, banyak siswa yang masuk ke kota bersama kami telah pergi dalam 2 hari terakhir. Kota ini sekarang sangat sepi. Itu karena mereka tereliminasi, kan? Tangka berpikir sejenak dan berkata, persentase eliminasi dalam ujian akhir ini sangat tinggi sejak awal. Itulah masalahnya. Chu Ziyun berkata sambil berpikir keras, jika hanya 1 dari 100 orang yang bisa menjadi pembersih, bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak pasukan pembersih? Dengan baik, Tangka mengedipkan matanya. Itu tampaknya menjadi masalah. Tentu saja, coba pikirkan, 1000 siswa berpartisipasi dalam ujian akhir ini. Sekarang setelah lebih dari setengahnya tereliminasi, hanya 1 atau 200 dari mereka yang bisa menjadi pembersih. Namun, pasukan pembersih di sekitar sini saja memiliki lebih dari 3.000 prajurit. Chu Ziyun menghitung jarinya dan menghitung untuk Tangka. Juga, ini hanya sebagian kecil dari pasukan pembersihan. Tidak mungkin semua pembersih datang untuk menonton, pemula, seperti kita, kan? Sebagian besar pembersih masih sibuk membersihkan planet ini. Berapa banyak dari mereka yang ada di luar sana? Jika pasukan pembersihan hanya terdiri dari anak-anak cahaya suci, jumlah mereka tidak akan cukup. Chu Ziyun semakin pandai meniru penduduk asli kekaisaran. Dia bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti, pemula, secara alami sekarang. Sepertinya begitu. Mengingat apa yang dikatakan Liao sebelumnya, Tangka tersenyum sedih sekaligus canggung. Mungkin ada anak cahaya suci lainnya yang tidak kita kenal. Ah, benarkah? Sambil mengetuk hidungnya, Chu Ziyun bergumam, tapi semuanya terasa aneh bagiku. Aku tidak suka kehidupan kita saat ini dan dunia tempat kita dibesarkan. Dunia tempat kita tumbuh hanyalah sebuah pesawat antariksa kecil, dan semua fakta yang kita terima adalah gambar dan foto. Kita menerima perintah dari para mentor dan direktur melalui prosesor kristal portabel kita, dan para mentor dan direktur menerima perintah dari kapten pesawat antariksa, dan pesawat antariksa itu kemudian menerima perintah dari master kebajikan tertinggi di pesawat antariksa lain. Tetapi tidak seorang pun pernah menjelaskan makna perintah-perintah itu kepada kami. Tidak seorang pun memberitahu kami bagaimana kami dapat memenuhi takdir kami untuk membangkitkan para dewa. Kami hanya melaksanakan perintah-perintah gaib dari tempat-tempat gaib dalam ketidaktahuan kami. Apakah itu benar-benar kesalehan kepada para dewa? Mari kita bicara tentang 20 tahun terakhir saja. Sejak kita lahir, suara yang mengaku sebagai guru kebajikan tertinggi terus memberitahu kita kehendak para dewa, bahwa kita harus menyembah dan menaati para dewa tanpa syarat, dan bahwa kita akan menaklukkan segalanya di alam semesta sebagai bilah paling tajam di bawah bantuan para dewa. Tetapi apakah itu benar? Kita berdua tahu bahwa itu tidak benar. Sebelum kita lahir, Imperium Manusia Sejati telah mengambil hampir 100 sektor dari kita hanya dalam waktu 20 tahun. 100 sektor. Jika kami benar-benar dikasihi oleh para dewa, mengapa kami harus mengalami kemunduran yang begitu parah? Orang-orang di atas kita, di sisi lain, menghancurkan semua fasilitas di ratusan planet hanya untuk menghentikan pasukan Imperium Manusia Sejati untuk terus maju. Bukankah itu lebih keterlaluan daripada orang-orang Imperium? Tanah makmur yang membutuhkan waktu ratusan tahun bagi manusia untuk menggarapnya adalah hadiah terbaik kita untuk para dewa. Tanah itu milik para dewa. Apakah kita benar-benar layak untuk membakarnya hingga rata dengan tanah? Sejak kami lahir, armada aliansi Covenant terus mundur, mundur, dan mundur. Kami berpindah dari satu kapal antariksa ke kapal antariksa lain, tetapi ruang hidup kami semakin mengecil dan kami memiliki semakin sedikit sumber daya, hingga akhirnya kami melakukan serangan balik dan menduduki kembali sektor tanah tebal. Namun, Anda telah melihat sendiri tragedi di planet ini, 99% planetnya kini terkontaminasi, bukan oleh Imperium, tetapi oleh kita sendiri. Untuk apa sebenarnya ini? Kamu terlalu banyak berpikir. Tentu saja, itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab Tangka. Dia hanya bisa berkata, para master kebajikan tertinggi memutuskan strategi dalam perang. Bukan tugas kita untuk campur tangan. Saya tidak percaya. Saya merasa semakin tidak mungkin untuk mempercayai guru kebajikan tertinggi, yang hanya kita dengar tetapi tidak pernah kita lihat. Sambil berbicara dengan tidak patuh, Chu Ziyun tiba-tiba melompat dari ayunan. Aku mulai berpikir bahwa kamu mungkin benar. Para master kebajikan tertinggi mungkin tidak ingin aku menunjukkan kesalahan mereka. Mereka mungkin marah. Dengan baik, Tangka berpikir sejenak dan bertanya, apa rencanamu? Aku tidak tahu. Gadis yang tampak dewasa itu bingung untuk pertama kalinya. Dia bergumam, jika misi para dewa untukku adalah untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan master kebajikan tertinggi, aku harus memenuhinya apapun yang diperlukan. Aku tidak dapat dimurnikan di kuil suci dalam hal apapun. Dia mondar-mandir dengan cemas. Tangka bahkan lebih putus asa daripadanya. Tepat ketika pemuda dan wanita itu dalam keadaan tak sadarkan diri, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah suara yang keras, sederet rak tiba-tiba jatuh, dan barang-barang yang ada di rak itu berguling-guling di tanah. Suaranya sama mengejutkannya dengan guntur. Tentu saja rak-rak itu tidak mungkin jatuh kecuali ada orang yang tidak sengaja menyentuhnya. Namun, Tangka telah mengunci satu-satunya gerbang, dan mereka seharusnya sendirian di supermarket ini. Siapa di sana? Tangka dan Chu Ziyun saling berpandangan.
Mengambil belati dan baut badai mereka bergegas menuju rak. Keduanya sepenuhnya menyadari akibat jika orang lain melihat mereka dalam penampilan mereka saat ini, yang jelas bukan hal yang tidak perlu untuk pengenalan barang berbahaya. Orang itu berlari cepat menuju sudut supermarket sementara lebih banyak rak berjatuhan. Itu bukan area perbelanjaan melainkan ruangan dingin tempat menyimpan barang. Karena listrik di supermarket padam, es di ruang pendingin mencair, dan makanan beku di dalamnya membusuk dan berbau busuk. Baik Tangka maupun Chu Ziyun tidak mau tinggal lama di sini, jadi mereka belum memeriksa ruang pendingin secara menyeluruh. Baru pada saat itulah mereka menyadari ada seseorang bersembunyi di ruangan dingin itu. Keluar, Tangka meraung, sebelum dia mengarahkan baut badainya ke gerbang ruang dingin dan menarik pelatuknya. Ledakan, walaupun ia telah menyetel senapan badai ke daya minimal, gerbang itu masih rusak parah, dan mustahil untuk menutupnya lagi. Orang itu mencoba menutup gerbang, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia mengerahkan tenaganya, pintunya hanya berderit dan tidak mau bergerak, sementara kaleng-kaleng dan botol-botol air berjatuhan dari pakaiannya. Jangan bergerak, atau kami akan membunuhmu. Tangka mencoba untuk terlihat kejam. Jangan tembak. Ada bayi di sini, seorang bayi. Wanita itu menjerit putus asa dan membuka gerbang ruangan dingin itu tanpa daya. Baik Tangka maupun Chu Ziyun mengarahkan senter mereka ke arah orang asing itu, hanya untuk melihat bahwa dia adalah seorang wanita setengah baya yang kotor, yang berkeringat deras seolah-olah dia baru saja diangkat dari rawa. Wah, dari ruangan dingin di belakangnya, terdengar tangisan bayi. Baik Tangka maupun Chu Ziyun sangat terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bunuh kami, kumohon, kami bukan tentara, tidak ada tentara di sini. Hanya aku dan putriku. Kumohon biarkan kami pergi. Atau kalian bisa tangkap aku dan lepaskan putriku. Wanita yang panik dan mengerikan itu tiba-tiba berlutut di depan Tangka dan Chu Ziyun. Bab 2752, Zhou Xiuyun. Tidak peduli seberapa dingin dan dewasanya Tangka dan Chu Ziyun berpura-pura, mereka tetaplah remaja, dan mereka hampir tidak dapat menolak wanita kotor ini yang kebetulan adalah seorang ibu. Siapa kamu? Setelah tertegun lama, Chu Ziyun menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Siapa lagi yang ada di dalam? Hanya putrimu. Ya, hanya aku dan putriku, tidak ada orang lain. Kami sudah lama lapar, aku bisa menahannya, tetapi putriku tidak bisa lagi, jadi aku keluar untuk mencari makanan untuknya. Wanita itu mengangkat tangannya dengan penuh rasa kasihan. Tolong ampuni kami, tolong ampuni putriku. Dia terhuyung-huyung ke bagian belakang ruangan yang dingin itu. Sambil memegang baut badai dan belati mereka, Tangka dan Chu Ziyun menatapnya dan mendekat. Makanan laut beku di ruangan dingin yang bau itu telah berubah menjadi cairan kotor dan menjijikkan. Tidak heran anak itu menangis keras-keras. Mendengar suara ibunya, seorang gadis kecil yang berusia paling lama 3 tahun merangkak keluar dari belakang tumpukan daging beku dan tertawa. Gadis itu tampak sangat berbeda dari ibunya. Dia hampir bisa disebut menggemaskan meskipun dia telah menghabiskan beberapa hari di ruangan yang dingin dan lembab. Gadis itu belum bisa banyak bicara, dan dia tidak tahu bahaya apa yang sedang dihadapinya. Dia hanya merangkak ke ibunya dengan posisi merangkak karena senang. Wanita parubaya itu memeluk dan mencium putrinya. Air matanya mengalir deras, tetapi karena tidak ingin menakuti anak itu, ia mencoba tersenyum dan berbisik kepada putrinya, "Anak baik, tidak apa-apa. Aku sudah menemukan makanan untukmu. Kita akan segera makan. Jadilah anak baik, jangan menangis." Mama, gadis itu menatap Tangka dan Chu Ziyun, matanya melotot. Dia belum tahu bahaya dunia manusia, dan dia hanya merasa pakaian mereka cantik. Bunga. Tolong putriku. Wanita parubaya itu memohon lagi, tolong. Tangka dan Chu Ziyun keduanya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu bersembunyi di sini? Sudah berapa lama kamu bersembunyi? Apa yang telah kamu lihat? Tangka mengayunkan belatinya ke arah wanita itu dan berpura-pura menakutkan. Ceritakan semuanya kepada kami. Namun, gadis kecil itu tertarik pada mainan yang berkilauan itu. Dia tertawa kecil dan mengulurkan tangannya untuk mengambil belati itu. Tangka langsung tersipu. Ia meletakkan belatinya dengan bingung dan tidak tahu di mana ia harus meletakkan tangannya. Untungnya, wanita parubaya itu tidak menyadari kepanikan Tangka, dan dia mengakui identitasnya dengan patuh. Dia berkata bahwa namanya adalah Zhou Xiuyun dan nama putrinya adalah Tian. Suaminya adalah seorang perwira di garnisun sektor Tanah Tebal, dan dia datang ke sini bersama suaminya. Zhou Xiuyun adalah seorang wanita yang memiliki banyak kemalangan. Ia lahir dalam keluarga penggarap abadi dari dunia terpencil Imperium Manusia Sejati, tetapi akar spiritualnya tidak terbangun. Selain itu, keluarganya bangkrut saat ia tumbuh dewasa, membuatnya mustahil baginya untuk menemukan suami yang cocok. Ia telah menikah 2 kali, tetapi kedua suaminya terbunuh saat mereka berjuang untuk mencari nafkah. Namun untungnya, para penggarap abadi tidak percaya tahayul. Selain itu, meskipun akar spiritualnya belum terbangun, ia masih memiliki gen keluarganya, dan masih ada kemungkinan besar bahwa anak-anaknya bisa menjadi penggarap abadi. Oleh karena itu, ia segera menikah dengan suami ketiga. Suami ketiganya bukanlah orang jahat, tetapi keluarganya tidak cukup berkuasa, dan ia tidak dapat dipromosikan meskipun telah memberikan kontribusi besar. Ia bertugas di pasukan lokal selama belasan tahun tetapi masih terhalang oleh batasan jabatan. Kebetulan, pasukan ekspedisi mengumumkan bahwa mereka menginginkan lebih banyak prajurit, dan kepala sektor kampung halaman Zhou Xiuyun dengan ambisius membentuk pasukan setengah bisnis dan setengah kolonisasi, dengan maksud untuk berbagi hasil kemenangan. Perwira yang berpengalaman dibutuhkan, jadi suami Zhou Xiuyun mendaftar untuk itu. Para perwira tersebut kemungkinan akan menghabiskan sisa hidup mereka di garis depan, sehingga sebagian besar perwira memindahkan seluruh keluarga mereka ke garis depan.
Sementara para perwira tetap tinggal di pangkalan militer, keluarga mereka menjadi warga sipil di kota-kota seperti New Joy City. Tangka dan Chu Ziyun tahu apa yang terjadi selanjutnya tanpa dia memberitahu mereka. Ketika Covenant Alliance menyerang, garnison Tixoil sektor nyaris tidak memberikan perlawanan. New Joy City diduduki 3 hari kemudian, dan sebagian besar warga sipil ditangkap dan dibawa pergi. Akan tetapi, kota itu terlalu besar, dan terdapat terlalu banyak bangunan dan selokan. Tidak mengherankan jika beberapa korban selamat berhasil melarikan diri. Zhou Xiuyun memberitahu Tangka dan Chu Ziyun bahwa dia adalah karyawan supermarket ini. Ketika dia mendengar suara ledakan dari pinggiran kota, dia bergegas mencari putrinya dan mencoba melarikan diri. Saat itu, sebagian besar warga sipil berusaha melarikan diri dari kota, dan jalan-jalan penuh sesak. Selain itu, Zhou Xiuyun mengalami patah kaki secara tidak sengaja saat melarikan diri. Dalam kepanikan, dia kembali ke supermarket yang paling dikenalnya dan bersembunyi di ruang dingin. Dia telah membawa banyak makanan dari rak ke ruang pendingin, tetapi karena panik, dia lupa membawa air. Selain itu, susu formula dan makanan tambahan tidak mungkin dilarutkan dengan air dingin. Anak itu juga jatuh sakit karena lingkungan yang buruk di ruang pendingin. Jadi, setelah beberapa hari, dia tidak dapat menahannya lagi dan memutuskan untuk mengambil risiko keluar untuk membeli pemanas dan obat-obatan. Kemudian, dia bertemu dengan Tangka dan Chu Ziyun. Tangka dan Chu Ziyun keduanya curiga setelah mendengar apa yang dikatakannya. Bahkan jika kami rela melepaskanmu, kemana kau bisa pergi jika kota ini sudah dikepung? Apa kau ingin bersembunyi di ruangan dingin ini selamanya? Tanya Chu Ziyun dingin sambil menyipitkan matanya. Tidak, aku berencana untuk kabur dari kota setelah kakiku pulih. Zhou Xiuyun menggulung celananya dan menunjukkan luka di kakinya. Memang ada tanda-tanda patah tulang, tetapi sebagian besar sudah sembuh berkat gel dan stimulator sel di kakinya. Zhou Xiuyun memberitahu Tangka dan Chu Ziyun bahwa Imperium membangun tempat perlindungan besar di luar kota untuk keadaan darurat dan tempat perlindungan itu berisi cukup sumber daya bagi orang-orang untuk bersembunyi di dalamnya selama beberapa dekade. Dia seharusnya pergi ke tempat penampungan sejak lama, tetapi sebagian karena dia lumpuh dan sebagian karena dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia menunda operasinya. Saya katakan yang sebenarnya. Anda bisa lihat ini kalau tidak percaya. Sambil berbicara, Zhou Xiuyun mengeluarkan sebuah peralatan sihir halus yang tampak seperti kompas. Aku punya peta yang menunjukkan jalan menuju tempat perlindungan. Tangka dan Chu Ziyun saling berpandangan. Tangka mengambil kompas dan memeriksanya sejenak, tetapi dia tidak tahu cara membukanya. Tidak bisa dibuka tanpa sidik jariku. Hanya sidik jari anggota keluarga petugas yang bisa membukanya. Saat Zhou Xiuyun berbicara, dia menekan bagian belakang kompas dengan jari tengahnya. Seketika, sinar cahaya 3D muncul dari kompas dan menampilkan peta kota yang terperinci, tempat lokasi mereka, serta rute terbaik menuju tempat perlindungan, telah ditandai. Garis merah yang berkelok-kelok akan membawa mereka keluar dari kota ini ke suatu tempat di daerah yang tidak berpenghuni. Jaraknya tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Kita bisa mencapai tempat tujuan dengan berjalan kaki asalkan kita memiliki persiapan yang cukup. Jika mereka bisa menemukan kendaraan, itu akan lebih mudah. Mereka bisa mencapai tujuan dalam waktu 1 hari. Apa yang harus kita lakukan? Tangka bertanya pada Chu Ziyun dengan suara pelan sementara Chu Ziyun tengah menatap tempat perlindungan yang berkilauan di peta sambil berpikir keras. Monitor, bukankah kita seharusnya melaporkan hal ini kepada para mentor? Melihat Chu Ziyun terdiam, Tangka memberanikan diri untuk bertanya lagi. Tidak, Zhou Xiuyun meninggikan suaranya karena panik. Tolong biarkan kami pergi. Kami hanya warga sipil. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Ibu, bayi lucu itu menjadi gugup dan menangis lagi ketika melihat ibunya ketakutan dan tidak berdaya. Dengan cahaya misterius berkelebat di matanya, Chu Ziyun menatap anak yang meratap itu. Aneh sekali, Chu Ziyun tiba-tiba berkata kepada Tangka, anak-anak di aliansi perjanjian tampaknya sudah lama lupa cara menangis. Tangka bingung. Monitor, apa yang kamu bicarakan? Berikan aku petanya. Sambil menggigit bibirnya, Chu Ziyun berkata, biarkan mereka tinggal di ruangan dingin dan beri mereka pemanas dan obat-obatan. Dengan baik, Tangka ragu-ragu. Menurutku itu bukan prosedur standar untuk mengejar. Bagaimana kalau kita ketahuan? Hentikan omong kosongmu. Aku baru sadar kalau kamu makin tidak patuh. Chu Ziyun menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Tangka. Ada apa denganmu? Bab 2753, Amarah Liao. Baiklah, kamu bosnya. Tangka menggumamkan keluhan dan pergi mengambil obat-obatan dan pemanas. Namun, mereka tidak menahan Zhou Xiuyun dan putrinya di ruang dingin, terutama karena lingkungan di sana terlalu mengerikan. Ada kemungkinan gadis kecil itu akan benar-benar jatuh sakit jika dia tinggal lebih lama. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil itu menghirup udara segar sejak setengah bulan lalu. Ia tak bisa lebih bahagia saat merangkak dan berlari di lorong-lorong supermarket. Tawanya terdengar di seluruh tempat itu. Meskipun Tangka dan Chu Ziyun telah melihat banyak anak-anak polos dari film-film Imperium, tetap saja rasanya berbeda saat mereka melihatnya secara langsung. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan makhluk yang sama sekali berbeda dari diri mereka, mereka sangat penasaran dengan gadis bernama Tian-Tian itu. Setelah meminum ramuan yang dibuat Chu Ziyun untuknya secara langsung, Tian-Tian menjadi semakin dekat dengannya. Dia terus memanjat tubuh Chu Ziyun dan membenamkan kepalanya di lengan Chu Ziyun. Chu Ziyun tampak canggung sekaligus bingung, seolah-olah dia sedang memegang gelas yang rapuh, sebelum dia tersenyum dengan tulus. Jangan memanjatku, jadilah gadis baik, hati-hati. Dia merendahkan suaranya dan berbicara dengan canggung kepada anak kecil itu.
Ada area khusus di supermarket yang diperuntukkan bagi anak-anak. Di area ini, tidak hanya berbagai macam mainan yang dijual, tetapi juga ada kolam bola laut dan istana plastik, yang menjadi surga bagi Tian-Tian. Dia melemparkan bola ke Tangka dan kemudian memberikan apel mainan kepada Chu Ziyun sambil menciumnya seolah-olah itu adalah apel sungguhan. Tangka dan Chu Ziyun benar-benar terpesona oleh peri itu. Zhou Xiuyun mengamati mereka dengan takut-takut, seolah-olah dia berada di bawah belas kasihan mereka. Wanita malang itu juga tidak punya pilihan. Anak-anak besar dan anak-anak kecil bermain selama setengah hari hingga matahari terbenam. Kemudian, mereka menyadari kenyataan yang kejam saat udara menjadi dingin. Monitor, saatnya mengambil keputusan. Melihat Tian-Tian yang akhirnya tertidur dalam pelukan ibunya setelah bersenang-senang yang gila, Tangka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Besok adalah hari terakhir ujian akhir. Chu Ziyun berkata dengan kesal, mari kita tunggu sampai besok. Itu jelas bukan jawaban yang baik tetapi mendekati kebohongan terhadap diri mereka sendiri. Namun, Tangka sangat memahami Chu Ziyun, karena memang itulah yang ada dalam pikirannya. Semakin lama dia tinggal bersama Tian-Tian, semakin kecil keinginannya untuk menyerahkan anak jahil itu ke kuil suci di mana dia akan diubah menjadi seseorang seperti dirinya. Tangka kemudian teringat orang-orang yang ia lihat di film, serial TV, dan iklan dari Imperium. Orang-orang itu tampak sehat, bersih, dan bahagia. Bahkan ketika mereka kesakitan dan sedih, mereka masih bisa melampiaskan perasaan mereka dengan meraung dan menangis tanpa rasa khawatir. Tampaknya kehidupan mereka lebih nyata daripada kehidupan orang-orang di aliansi perjanjian. Perlahan-lahan tersesat dalam ilusi yang menggoda, Tangka bertanya-tanya apakah dia ingin menjadi pembersih atau target untuk dibersihkan. Kau akan tinggal di sini malam ini. Cobalah untuk menyiapkan lebih banyak makanan dan air pembersih, mengerti? Sambil berjongkok dan membelai Tian-Tian, Chu Ziyun berkata kepada Zhou Xiuyun, besok. Kita akan membuat keputusan besok tentang apa yang akan kita lakukan. Zhou Xiuyun mengangguk cepat dan meneteskan air mata kotor lagi. Dia berkata dengan lembut, terima kasih. Terima kasih. Aku tahu kalian orang baik. Orang baik, Tangka tidak yakin. Menurut hukum di aliansi perjanjian, mereka mungkin adalah penjahat terburuk yang telah dibujuk oleh setan luar angkasa tanpa menyadarinya. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka kembali ke tempat pertemuan. Setelah 6 hari, ujian akhir, setengah dari peserta telah tereliminasi, dan siswa yang tersisa menjaga jarak satu sama lain. Semua orang tenggelam dalam pikirannya. Wajah dan mata mereka tertutup kabut samar, seolah-olah semua orang punya rahasia. Setelah hanya 6 hari, semua siswa tampaknya telah terlahir kembali. Tangka berpikir dalam hati. Aku ingin tahu apa yang mereka temukan dalam misi pembersihan mereka. Apakah mereka bertemu dengan Zhou Xiuyun, tetapi mereka lebih suka tidak membicarakannya. Kota besar ini baru diduduki selama 10 hari, dan wajar saja jika beberapa orang yang selamat masih bersembunyi. Tangka merasa tebakannya masuk akal. Namun, Liao Meng masih menatap Tangka dengan kejam seperti anjing gila yang hendak menggigit seseorang. Agak aneh bahwa orang ini masih belum tersingkir setelah 2 kali berturut-turut kehilangan kendali diri. Semua orang tampak pendiam dalam perjalanan kembali ke kamp, termasuk Liao yang ada di kepala Tangka. Setelah lampu di kamp dimatikan dan Tangka memejamkan matanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil Liao, kakek Yao, apakah kamu masih di sana? Mengapa kamu tidak berbicara? Selain itu, aku merasakan gelombang jiwamu sangat drastis. Kamu tampak sangat marah. Apakah itu ilusiku? Tidak, bukan itu. Aku memang sangat marah, dan aku harus mengendalikan diri agar amarahku tidak meluap keluar dari pori-porimu dan menghancurkan perkemahan ini hingga rata dengan tanah, kata Liao dingin, satu demi satu kata. Dengan baik, Tangka terkejut. Kenapa? Meskipun ia tidak tahu banyak mengenai kakek Yao yang misterius ini, ia mendapati kakek Yao ceria dan optimis setelah seminggu bersamanya, seolah-olah lelaki itu tidak pernah benar-benar kesal akan apapun. Saya marah karena 4 alasan. Liao berkata, pertama, aku tidak merasakan ada seorang pun di ruang pendingin di supermarket dalam 5 hari terakhir. Meskipun aku tidak dapat merasakan apapun saat berada di tubuhmu, wanita yang menyebut dirinya Zhou Xiuyun bukanlah seorang kultivator abadi yang dapat dengan bebas mengendalikan napas dan detak jantungnya, melainkan orang biasa, dan aku seharusnya dapat mendengarnya meskipun dinding ruang pendingin itu tebal. Hanya ada 2 penjelasan untuk itu, indraku lebih lemah dari yang kukira, atau dia tidak pernah bersembunyi di sana sebelum hari ini. Dengan baik, mata Tangka melotot, dan dia bernapas dengan tergesa-gesa. Apa maksudmu? Tidak ada seorang pun di ruang dingin itu, dan dia tidak bersembunyi di sana sampai hari ini. Kedua, mengabaikan Tangka, Liao melanjutkan analisisnya, jika kalian tidak memperhatikan, hal pertama yang dimiliki Tian-Tian setelah dia keluar adalah formula yang dibuat oleh pengawas kalian untuknya. Aku tidak tahu apakah kalian bisa memahami kasih sayang orang tua, tetapi di Imperium, atau tempat lain selain aliansi Covenant, seorang ibu sejati tidak akan meminta orang lain untuk membuat makanan bagi putrinya dalam skenario seperti itu. Ketiga, apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan ketika Zhou Xiuyun menabrak rak? Saat itu, kamu sedang berkeliaran di supermarket dengan monitor di pakaian mewah dari Imperium. Kamu sama sekali tidak membersihkan apapun. Jika Anda adalah Zhou Xiuyun, seorang wanita yang diam-diam berlari keluar untuk mengambil air panas dan obat-obatan untuk anak Anda setelah bersembunyi di ruangan dingin selama setengah bulan, hanya untuk secara tidak sengaja melihat 2 remaja yang berpakaian seperti penduduk asli Imperium, apa yang akan Anda pikirkan? Apakah Anda mengira bahwa para remaja itu adalah warga sipil yang bersembunyi di supermarket seperti Anda, atau apakah Anda mengira bahwa para remaja itu dengan anehnya melatih diri mereka sendiri untuk menjadi pengintai saat mereka mengikuti ujian terakhir? Jangan lupa perkenalan diri wanita itu.
Dia mengaku sebagai anggota keluarga seorang perwira di garnisun setempat, jadi dia tidak mungkin sama sekali tidak tahu tentang aliansi Covenant. Dia tahu penampilan klasik orang-orang aliansi Covenant, yang sama sekali tidak seperti penampilanmu. Tapi apa yang dia katakan saat bertemu denganmu? Tolong jangan bunuh kami. Dengan kata lain, meskipun kamu tidak mengenakan seragam standar Covenant Alliance, dan kamu jelas-jelas menunjukkan bahwa kamu punya perasaan, dia sama sekali tidak mengira kamu sebagai dua warga sipil Imperium. Kenapa? Hati Tangka awalnya membeku, sebelum hancur dan terserap ke dalam lubang tanpa dasar. Apa maksudnya? Pemuda itu hampir menangis. Itu hanya spekulasimu, kan? Kamu tidak punya bukti. Bagaimana kalau dia hanya terlalu gugup? Keempat, bukti yang paling penting. Liao menghela napas dan berkata, peta yang dia keluarkan dan tempat perlindungan khusus yang dia bicarakan adalah kebohongan. Tempat itu sama sekali tidak ada. Itu hanya jebakan untukmu. Bagaimana kamu tahu? Tangka berkata dengan nada bertanya, bagaimana kamu tahu kalau peta itu palsu? Karena aku memiliki koordinat semua tempat perlindungan militer sungguhan di planet ini. Liao berkata dengan santai, dan tempat perlindungan yang disebutkan, Zhou Xiuyun, ini tidak ada di antara mereka. Didukung oleh seluruh imperium manusia sejati, bukanlah masalah bagi Liao untuk mendapatkan daftar dan deskripsi terperinci mengenai pangkalan dan tempat perlindungan militer di planet ini baik melalui Jenderal Lei Chenghu, janda permaisuri Li Linghai, atau melalui Kaisar Muda itu sendiri. Bab 2754, Nama Kode Fuksi. Jadi, Zhou Xiuyun itu palsu. Tangka bergumam, maksudmu dia bukan pengungsi dari imperium, melainkan penduduk asli aliansi perjanjian seperti kita, atau bahkan, seorang pengintai, yang bisa menirukan perasaan dengan jelas. Saya tidak tahu identitas asli Zhou Xiuyun ini. Yang menarik perhatian saya adalah gadis kecil bernama Tian Tian yang seharusnya adalah putrinya. Suara Liao bahkan lebih dingin. Setiap kata-katanya tampak tertutup es tebal, tetapi tidak peduli seberapa tebal es itu, panas di baliknya tidak dapat disegel. Percikan api melesat keluar dari jiwa Liao. Dengan asumsi bahwa Zhou Xiuyun benar-benar seorang pengintai dari aliansi perjanjian, bagaimana dengan Tian Tian? Mengapa dia begitu dekat dengan Zhou Xiuyun dan benar-benar menganggap Zhou Xiuyun sebagai ibunya? Anak kecil seperti itu tidak bisa berbohong, bukan? Saya telah menemukan beberapa kemungkinan. Pertama, Zhou Xiuyun, itu nyata. Maksudku, benar-benar ada seorang wanita malang dengan nama ini yang datang ke garis depan dari pedalaman Imperium dengan harapan untuk kehidupan baru, tetapi ditangkap oleh Covenant Alliance saat diserang. Karena identitas wanita ini sangat cocok, ingatan dan perasaannya, termasuk cintanya kepada putrinya, diekstraksi, sebagai template, dan diterapkan pada beberapa pengintai, sehingga para pengintai itu dapat meniru Zhou Xiuyun dengan sangat jelas sehingga bahkan putrinya sendiri tidak dapat membedakannya. Dengan kata lain, Zhou Xiuyun, yang kita lihat itu palsu, tapi putrinya Tian Tian itu nyata. Dengan baik, Tangka bahkan lebih terkejut. Kemungkinan yang jahat dan tak masuk akal ini jauh di luar imajinasinya. Kemungkinan kedua adalah bahwa Tian Tian ini benar-benar putri seorang pengintai bernama Zhou Xiuyun, dan dia dilahirkan untuk menjadi alat peraga bagi ibunya untuk memenangkan kepercayaan orang lain. Bagaimanapun, seorang wanita parubaya bisa saja curiga, tetapi siapa yang akan mempertanyakan seorang balita yang tidak tahu apa-apa? Lagi pula, bukankah kau mengatakan bahwa para purger sudah dipersiapkan sejak mereka masih sangat kecil? Itulah sebabnya kalian dikenal sebagai anak-anak cahaya suci. Sangat mungkin bahwa Tian Tian ini ditakdirkan untuk menjadi seorang lurker di masa depan saat dia masih janin, bukan? Tangka menarik napas dalam-dalam dan tidak tahu harus berkata apa. Kemungkinan ketiga, Liao terdiam dan terdiam cukup lama, seolah-olah dia harus menenangkan diri sebelum bisa membicarakan kemungkinan yang dingin ini. Tian Tian adalah putri Zhou Xiuyun yang sebenarnya, tetapi tidak ada waktu bagi para pengintai untuk meniru ibunya dengan begitu jelas sehingga dia tidak bisa membedakannya. Oleh karena itu, melalui pengobatan atau operasi otak, mereka mengubah sistem kognisi Tian Tian dan membuat Tian Tian berpikir bahwa pengintai itu adalah ibunya. Baiklah, hanya 3 kemungkinan ini yang dapat kupikirkan. Tangka, menurutmu dari ketiga kemungkinan itu, mana yang paling mungkin terjadi, dan mana yang paling jahat? Aku, kakek Yao. Tangka menggertakkan giginya tetapi masih meneteskan air mata dalam diam. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bagaimana dunia bisa seperti ini? Saya terus-menerus menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri saya sendiri, tetapi saya tidak dapat menemukan jawabannya. Liao mencibir, namun, kemudian aku tahu bahwa tidak perlu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Yang perlu kulakukan hanyalah mengubah dunia ini dan membuat bajingan yang menciptakan kesengsaraan itu membayarnya. Kakek Yao, Tangka terkejut dengan gelombang pasang yang dibangkitkan Liao di kepalanya. Gelombang pasang itu 100 kali lebih kuat dari apa yang biasa dia ketahui. Tangka akhirnya percaya apa yang dikatakan Liao dengan santai sebelumnya tentang bagaimana dia hanya mengeluarkan 1% dari kekuatannya dan bagaimana dia bisa meratakan kam itu dengan tanah hanya dengan bersin. Siapakah orang ini sebenarnya? Raja Setan Luar Angkasa. Akan tetapi, jika para dewa melakukan hal-hal keji seperti memanipulasi perasaan seorang anak berusia 3 tahun, apakah mereka yang berada di pihak berlawanan dengan para dewa benar-benar jahat? Saya pikir Imperium Manusia Sejati adalah negara paling jahat di alam semesta karena semua orang baik hati di negara berdarah penggarap abadi itu dihancurkan tanpa ampun. Liao berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah aku melihat langsung aliansi Covenant, akhirnya aku menyadari bahwa bukan hanya orang baik hati atau jahat, tetapi umat manusia sendiri sedang dihancurkan. Semua orang dimanipulasi dan diperlakukan sebagai alat atau senjata. Ini mungkin hal paling jahat yang dapat dibayangkan. Manusia bisa dibunuh, tetapi perasaan dan keinginan manusia tidak boleh diinjak-injak.
Itulah batasan saya dan mengapa saya sangat marah hari ini. Dengan baik, sambil menarik napas dalam-dalam, Tangka bertanya, apa yang akan kamu lakukan, kakek Yao? Pengawasku dan aku pasti akan berada di pihakmu. Bahkan jika itu berarti melawan dewa-dewamu. Li Yao akhirnya tersenyum. Dengan baik, Tangka terdiam sejenak. Ia berpikir lama dan berkata, siapa yang tahu siapa sebenarnya para dewa dan apa keinginan mereka? Akhirnya kau terbangun. Benar juga, tujuanku adalah untuk mencari tahu siapa, para dewa, dan penguasa kebajikan tertinggi, yang menciptakan aliansi perjanjian dan semua tragedi ini. Bahwa mereka terbuat dari tetes darah terakhir para dewa dari Perang Purba adalah omong kosong belaka. Tidak ada yang tahu sejarah aliansi perjanjian lebih jelas daripada Liao. Dengan ingatan Wu Yingqi 3.0, dia tahu betul bahwa aliansi perjanjian diciptakan oleh Wu Yingqi sendiri pada awalnya. Namun, Wu Yingqi tidak melakukan apapun selain mengaktifkan sistem prosesor kristal di pabrik pembuatan manusia yang secara tidak sengaja ditemukannya dan memasukkan beberapa pintu belakang dan instruksi rahasia ke dalam sistem ini. Tujuan awal Wu Yingqi adalah untuk mendapatkan sekelompok bawahan yang benar-benar setia kepadanya. Dia tidak pernah berpikir untuk membentuk aliansi perjanjian. Oleh karena itu, mustahil bagi Wu Yingqi untuk menciptakan 5 prajurit super yang sangat kuat dan menamai mereka penguasa kebajikan tertinggi. Namun, terdapat terlalu banyak ketidakpastian dalam peperangan dan konflik selanjutnya, dan beberapa manusia buatan entah bagaimana membangkitkan kesetiaan mutlak mereka kepada klan Pangu dan mengendalikan sistem pemroses kristal dari pabrik pembuat manusia. Menurut Wu Yingqi 3.0, sistem prosesor kristal itu rusak dan cacat sejak awal. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi saat sistem ini berjalan. Liao juga ingat bahwa Wu Yingqi 3.0 mengatakan bahwa sistem prosesor kristal super di pabrik manufaktur manusia dikenal sebagai Fuxi. Liao kemudian bertanya pada Long Yangjun apakah dia tahu sistem super bernama Fuxi ini. Long Yangjun mengangguk dan memberitahu Liao bahwa sistem Fuxi pernah menjadi penemuan terbesar peradaban purba dan merupakan landasan bagi aliansi Pangu. Itu adalah sistem super terpadu yang menggabungkan sistem komputasi 13 spesies berbasis karbon. Setiap peradaban berbasis karbon akan membanggakan seperangkat alat kalkulasi canggih ketika ia berkembang hingga ke titik di mana ia dapat meninggalkan planet induknya. Karena kekuatan dan arsitekturnya berbeda, alat-alat tersebut sangat bervariasi dalam hal nama dan tampilan. Tidak sulit untuk membayangkan betapa rumit dan sulitnya pekerjaan menghubungkan semua komputer yang berbeda itu sehingga mereka dapat bekerja bersama secara kompatibel. Namun, agar ke-13 spesies berbasis karbon dapat berasimilasi sepenuhnya dan berbagi sejarah, kenangan, dan perasaan satu sama lain, pekerjaan ini harus diselesaikan tidak peduli seberapa besar harganya. Long Yangjun memberitahu Liao bahwa seluruh aliansi Pangu bekerja untuk tujuan itu selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun, banyak orang bijak mengabdikan diri untuk tujuan mulia itu dengan hidup mereka sebagai bahan bakar. Kesulitan dan rintangan yang tak terbayangkan berhasil diatasi. Akhirnya, semua informasi dan kemampuan komputasi di alam semesta Pangu dikumpulkan ke dalam sistem komputasi super terpadu bernama Fuxi. Berkat Fuxi, ke-13 spesies berbasis karbon yang lingkungan hidup dan adat istiadatnya sangat berbeda dapat hidup damai serta saling berbagi kearifan dan keberanian, sehingga peradaban mereka dapat berlanjut selama ratusan ribu tahun. Menurut perkiraan Long Yangjun, bahkan penjelajahan aliansi Pangu di luar tembok hitam tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan sistem Fuxi. Namun, hari-hari baik itu tidak berlangsung lama. Liao secara kasar menebak apa yang terjadi kemudian berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Setelah peradaban Pangu merasa ngeri dengan pemandangan di balik tembok hitam dan banjir yang tidak diketahui, mereka berlari kembali ke rumah mereka dan mengebiri diri mereka sendiri dengan menghancurkan teknologi luar biasa pada pelayaran luar angkasa dan prosesor kristal. Akibatnya, prosesor kristal zaman purba yang digali manusia saat ini tidak jauh lebih maju daripada yang dimiliki manusia saat ini. Mereka hampir berada pada level yang sama. Hal pertama yang harus dihilangkan, tidak diragukan lagi, adalah sistem Fuxi. Bab 2755, Seorang Pria Sejati. Aliansi Pangu prihatin terhadap sistem Fuxi karena dua alasan utama. Pertama, Fuxi dapat membantu armada super melompati tembok hitam atau bahkan mengirimkan sinyal, yang kemungkinan akan mengungkap rahasia alam semesta Pangu dan menarik perhatian banjir. Meskipun sistem Fuxi dikendalikan oleh para pemimpin aliansi Pangu, yang visioner, bijaksana, dan rasional, tidak ada yang dapat menjamin bahwa orang gila tidak akan melakukan sesuatu seperti membajak seluruh sistem dan menghancurkan alam semesta Pangu. Jika sejarah dapat dijadikan acuan, orang gila seperti itu selalu ada. Kedua, sistem Fuxi, yang menyimpan hampir semua informasi di alam semesta Pangu, telah menjadi semakin misterius dan tidak dapat diprediksi. Semua tanda menunjukkan bahwa riak-riak halus dan berbahaya sedang muncul di dalam sistem tersebut. Seperti halnya umat manusia saat ini yang khawatir akan munculnya kecerdasan buatan, peradaban Pangu juga menghadapi masalah yang sama di persimpangan nasib mereka. Kedua kekhawatiran itu akhirnya menghasilkan satu keputusan, yaitu mengebiri diri aliansi Pangu. Mereka menghancurkan armada terkuat mereka, mengabaikan teknologi prosesor kristal canggih, dan menyegel 90% informasi dan fungsi dalam sistem Fuxi. Tentu saja, sangat mustahil untuk menghancurkan sistem Fuxi sepenuhnya. Seperti yang pernah dikatakan Profesor Mo Xuan, mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa prosesor kristal dan spiritual nexus saat ini, jadi hanya masalah waktu sebelum bentuk kehidupan baru lahir. Dengan logika yang sama, aliansi Pangu tidak mungkin menyatukan 13 spesies berbasis karbon yang sepenuhnya berbeda dan menyebar ke seluruh alam semesta tanpa sistem prosesor kristal yang canggih.
Jika mereka benar-benar kehilangan spiritual nexus dan prosesor kristal mereka, seluruh aliansi akan hancur berantakan, dan setiap planet akan berubah menjadi pulau terpencil di lautan bintang yang luas, menggigil dalam kegelapan hingga musnah. Tak seorang pun akan mendengar ratapan terakhir mereka dalam ruang hampa yang dingin ketika spiritual nexus telah tiada. Oleh karena itu, aliansi Pangu menyimpan 10% informasi dan fungsi-fungsi. Itu adalah versi fungsi yang dikebiri. Kemudian, peradaban Pangu mengebiri perasaan dan emosi mereka dengan bantuan fungsi versi yang dikebiri. Tanpa sistem komputasi yang canggih, mustahil untuk mengunci otak, melelehkan gen, atau melakukan reproduksi buatan. Akan tetapi, sebagian besar berkas tentang peran versi kebiri dari sistem fungsi telah hilang dalam perang purba, dan mustahil untuk mengetahui apa itu. Liao hanya mendengar dari Long Yangjun bahwa Pangu dan Nuwa kemungkinan besar keduanya memiliki sebagian izin kendali atas versi sistem fungsi yang dikebiri karena Pangu adalah pemimpin aliansi dan Nuwa menciptakan manusia dengan sistem fungsi. Ketika perang mencapai momen paling kritis, mereka pasti telah melupakan semua kekhawatiran mereka. Mungkin klan Nuwa mencoba mengembalikan semua fungsi-fungsi, memaksa klan Pangu untuk melakukan hal yang sama. Atau mungkin, kehancuran Pangu, Nuwa, dan klan purba lainnya justru disebabkan oleh sistem fungsi. Lagi pula, mustahil bagi manusia yang saat itu masih lemah untuk mengalahkan begitu banyak spesies tangguh sekaligus. Mustahil untuk menemukan kebenaran lagi setelah ratusan ribu tahun, tetapi Liao yakin akan satu hal. Apakah prosesor kristal di Covenant Alliance digali dari relik atau ditangkap dari Imperium, itu adalah beberapa versi fungsi yang tidak lengkap yang berjalan pada prosesor kristal tersebut. Aliansi Covenant jauh lebih bergantung pada spiritual nexus daripada Federasi dan Imperium. Justru karena stabilitas dan keandalan fungsi, mereka mampu menyampaikan perintah dari Master Kebajikan tertinggi di antara ratusan sektor dalam semacam telepati. Apa sebenarnya Master Kebajikan tertinggi itu? Bagaimana mereka belajar menggunakan fungsi? Apakah ada alasan yang lebih dalam di balik lahirnya Aliansi Covenant selain pemicu Wu Ying Qi 3.0 yang tidak disengaja? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah Liao mengamati aliansi perjanjian secara langsung selama beberapa hari. Beristirahatlah dengan baik, nak. Aku juga akan kembali dan beristirahat. Kita akan sangat sibuk besok, bisik Liao. Kakek Yao, apa yang ada dalam pikiranmu? Melakukan pembunuhan massal. Tangka menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Semua orang yang mengenal saya tahu bahwa saya orang yang berakal sehat dan tidak suka kekerasan. Saya percaya bahwa hal terpenting bagi manusia adalah komunikasi, dan semua masalah dapat diselesaikan dengan berbicara secara damai. Jadi, saya tidak suka solusi kekerasan kecuali tidak ada pilihan lain. Orang-orang sering mengejek saya karena itu. Liao berkata, lagi pula, kamu, pengawasmu, dan Tian-Tian terlibat dalam hal ini. Jika wanita itu adalah Zhou Xiuyun, palsu, Tian-Tian tidak akan bersalah. Bahkan jika Tian-Tian adalah alat yang telah dimodifikasi, dia masih kecil dan dapat diselamatkan. Mungkin aku tidak bisa menyelamatkan semua orang di planet ini, tapi setidaknya aku harus mencoba menyelamatkan orang-orang yang kutemui. Dengarkan saja aku besok, dan aku akan mencoba mengirimmu, pengawasmu, dan Tian-Tian keluar dari kota ke tempat perlindungan sungguhan di mana kalian pada dasarnya akan aman. Aliansi Covenant tidak memiliki cukup pasukan untuk melenyapkan semua tempat perlindungan bawah tanah di planet ini, yang bukan target sebenarnya bagi para pemimpin kalian. Percayalah, aku pasti akan muncul di hadapanmu dan membiarkanmu melihat sinar matahari yang sesungguhnya dalam waktu 1 tahun. Kakek Yao, terima kasih. Tangka merasa bersyukur sekaligus bingung. Tetapi jika ujian akhir ini benar-benar eksperimen khusus, pasti banyak orang yang mengawasi kita secara diam-diam, atau setidaknya mengawasi monitorku. Bagaimana kita bisa lolos? Sangat sederhana. Li Yao tersenyum. Wanita bernama Zhou Xiuyun memberimu peta terperinci, bukan? Pasti banyak orang yang menunggu untuk menangkapmu di tempat tujuan yang ditandai di peta. Jadi, selama kita pergi ke arah yang berlawanan, peluang kita untuk melarikan diri akan sangat tinggi. Jika semuanya berjalan lancar, ada kemungkinan kalian akan mencapai tempat perlindungan yang aman, hangat, dan rahasia besok malam. Dengan baik, setelah ragu-ragu cukup lama, Tangka tetap bertanya, bagaimana kalau tidak berjalan dengan baik? Riak jiwa Liao tajam dan berdarah, seperti gigi hiu. Itu seharusnya bukan urusanmu. Liao tersenyum dan berkata, itu adalah masalah yang harus dikhawatirkan oleh mentormu, direkturmu, dan semua orang dalam pasukan pembersihan ini. Ketika jiwa Liao kembali ke cangkangnya, ia mendapati dirinya terbaring di tengah kapal uap. Cairan interaksi saraf dan cairan nutrisi berenergi tinggi yang membasahinya telah hilang, dan kapal uap, yang dulunya merupakan kabin peluncuran kepompong, telah berubah bentuk dan retak. Melalui celah-celah kabin, Liao dapat mendengar alarm yang memekakkan telinga dan melihat bahwa Xiaoming dan Wen Wen sedang sibuk mengendalikan banyak boneka spiritual. Liao mencoba mendorong, tetapi dia tidak bisa membuka penutup kabin yang rusak parah itu. Dia hanya menendangnya dan bangkit dari kabin. Mengapa? Liao mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling yang berantakan. Mengapa sepertinya baru saja terjadi ledakan besar? Ayah, Wen Wen menangis bahagia. Kamu baik-baik saja. Ayah, bukankah ayah yang menyebabkan semua ini? Xiaoming berkata dengan marah, baru saja, tubuhmu tiba-tiba lepas kendali. Seolah-olah semua selmu terbakar dengan hebat, tubuhmu melayang sementara dan menguapkan semua cairan di kabin. Kekuatan yang dilepaskan tubuhmu bahkan menghancurkan kabin peluncuran. Wen Wen dan aku berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kestabilan hubungan jiwa. Apa sebenarnya yang kau lakukan tadi? Serius banget. Li Yao menggaruk rambutnya. Sepertinya hubungan antara jiwa dan cangkang itu masih misterius, dan mereka tidak dapat dipisahkan sepenuhnya meskipun aku berada di tahap percabangan keilahian. Tidak ada yang benar-benar terjadi.
Aku hanya perlu istirahat yang cukup. Selain itu, bisakah kau memperbaiki kabin peluncuran secepatnya? Aku harus menggunakannya lagi nanti. Baiklah, siapkan 20 dosis simulator otak dan suntikan ke dalam cairan interaksi saraf. Oke, aku akan mandi dan makan. Tunggu sebentar, Xiaoming berkata dengan curiga, mengapa kamu sangat menginginkan simulator otak? Cairan interaksi saraf saat ini sangat stabil, dan meskipun stimulator otak dapat meningkatkan aktivitas sel-sel otak secara signifikan, ia sangat tidak stabil dan memiliki banyak bahaya dan efek samping yang tidak diketahui. Hei, ayah tidak akan bertindak saat melihat ketidakadilan lagi, kan? Jangan berbohong kepada kami. Kami dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu benar. Ayo, sambil mengerutkan alis tipisnya, Wen mengerucutkan bibirnya dan berkata, ayah, kami tahu ayah suka berperan sebagai pahlawan, tetapi kali ini situasinya berbeda. Kali ini, ayah berayun ke jutaan tahun cahaya jauhnya di tengah miliaran musuh tanpa apapun kecuali jiwa ayah sendiri. Jangan lupa bahwa ayah masih punya misi. Aku tahu, Liao berkata dengan malu, hehe. Apa maksudmu dengan, hehe? Xiaoming bertanya lebih lanjut, apakah kamu berperan sebagai pahlawan atau bukan? Lupakan saja pertanyaanku. Aku bisa tahu dari matamu dan senyummu bahwa kamu memang pahlawan. Usiamu sudah ratusan tahun, tetapi mengapa kamu masih saja gegabah? Pertama-tama, usia saya baru lebih dari 100 tahun, dan saya bahkan lebih muda lagi, dikurangi waktu yang saya habiskan dalam hibernasi. Saya masih seorang pemuda yang bersemangat sebagai seorang kultivator. Terima kasih. Liao mengusap hidungnya dan berkata dengan santai, kedua, ayahmu sudah seperti ini sejak kecil, dan tidak mungkin baginya untuk mengubah sifatnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku hanya pria yang sangat bersemangat dan berdarah panas. Bab 2756, Kebodohan yang tak terkendali. Keesokan paginya, gerimis berubah menjadi hujan dan seluruh planet diselimuti kabut. Hari yang berkabut dan hujan seperti itu adalah hari terbaik untuk membunuh. Pada pukul 5 waktu setempat, perkemahan anak-anak cahaya suci sudah terang benderang. Mereka semua telah bangun untuk latihan harian mereka. Itu adalah hari terakhir ujian mereka. Setelah bertahan selama 6 hari melawan godaan setan luar angkasa, mereka semua adalah siswa terhormat dari Akademi Cahaya Suci, atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Setelah 1 hari lagi, mereka akan menjadi pembersih sesungguhnya, yang merupakan salah satu kekuatan terpenting dalam aliansi perjanjian. Semua orang bersemangat, bersungguh-sungguh, dan penuh harapan. Para remaja itu begitu terpesona oleh visi mereka untuk masa depan sehingga mereka tidak menyadari bahwa kegembiraan dan kegigihan mereka dalam mimpi telah melanggar aturan Covenant Alliance. Pukul 6 pagi, tibalah waktu salat subuh. Seolah merayakan selesainya ujian akhir, lebih banyak mentor dan bahkan orang-orang yang lebih penting daripada mentor telah datang ke perkemahan hari ini. Orang-orang itu semua mengamati para remaja bodoh itu dengan serius dari balik bayang-bayang dengan senyum kaku di wajah mereka. Tak jauh dari sana, pasukan pembersih juga lebih aktif dari sebelumnya. Sesekali, pesawat ulang-alik supersonik terbang di atas kepala mereka, membuat tenda-tenda logam berdenting. Platform senjata api terapung yang sangat besar itu telah turun hingga hanya 100 meter dari tanah. Begitu rendahnya sehingga para remaja itu dapat melihat meriam-meriam yang berkilauan di platform itu. Mereka bahkan merasa bahwa benteng itu akan runtuh dan menghancurkan semua yang ada di tanah menjadi berkeping-keping. Para mentor memberitahu para pemuda itu bahwa mereka akan diterima oleh pasukan pembersihan dan menerima pelatihan di benteng udara ini jika mereka dapat lulus ujian akhir. Dengan gembira, para remaja itu memulai bagian terakhir perjalanan mereka setelah sarapan. Pada pukul 7 pagi, ratusan pemuda dan pemudi dibubarkan di berbagai wilayah kota. Hujan semakin deras, tetapi kabut tidak hilang tersapu oleh hujan. Segalanya tampak begitu pucat sehingga sama sekali tidak tampak seperti dunia nyata. Seperti halnya hari ketika seseorang membelot untuk pertama kalinya, hujan dan kabut memberi para remaja itu ilusi rasa aman, seolah-olah mereka akan menemukan jalan baru selama mereka menyingkap hujan dan kabut. Pada pukul 8 pagi, semua anak muda dikhususkan untuk operasi pembersihan, atau begitulah kelihatannya. Namun, pada pukul 9, kecelakaan kecil terjadi di sebuah supermarket di selatan kota. Tertawa, pukulan. Ledakan. Seseorang mengguncang pagar besi dan memukul gerbang. Kemudian, mereka meledakkan gerbang itu hingga berkeping-keping dengan bom magnet. Bok. Saat sepatu bot bergemuruh di lantai, 2 mentor dan 1 tim prajurit dari pasukan pembersihan menyerbu masuk, bersenjata lengkap. Orang yang memimpin jalan bagi mereka adalah Liao Meng, wakil pengawas di kelas tangka. Ini tempatnya. Chu Ziyun dan Tangka telah melakukan banyak hal secara diam-diam di sini sejak beberapa hari yang lalu. Aku bahkan mendengar tawa dan tangisan bayi kemarin. Bayi yang sangat kecil. Mereka menyembunyikan bayi di tempat ini. Wajah Liao Meng berminyak, dan suaranya melengking, yang tampaknya agak tidak cocok untuk seseorang seukuran tubuhnya. Saya menduga mereka dirasuki setan luar angkasa. Beberapa hari yang lalu, saya bahkan melihat lampu warna-warni dari supermarket. Entah apa yang mereka lakukan. Sambil menyatakan dengan kejam, Liao Meng memimpin para mentor dan prajurit ke bagian terdalam supermarket. Mereka bergegas sangat cepat dan mencapai area hiburan di supermarket hanya 10 detik kemudian. Namun, apa yang mereka lihat membuat Liao Meng tercengang dan sulit mempercayai matanya. Chu Ziyun dan Tangka tidak sepanas yang dia kira. Mereka tidak mengenakan pakaian yang tidak seharusnya mereka kenakan, atau menonton atau mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka nikmati. Sebaliknya, mereka berdua telah menumpuk proyek, album, dan kepingan giok yang luar biasa dan menghancurkan serta membakar barang-barang itu sesuai dengan prosedur standar pembersihan tanpa harus melepas topeng mereka.
Tangka telah menyetel kekuatan senjata penghancurnya ke maksimum, yang memenuhi ruangan dengan suara-suara yang memekakkan telinga. Itu menjelaskan mengapa mereka tidak mendengar orang asing yang mengetuk pintu. Mereka tetap tenang seperti sebelumnya meskipun dikelilingi oleh para mentor dan purger yang hebat. Menyelesaikan pekerjaan penghancuran dengan tidak tergesa-gesa, mereka melepas topeng mereka dan menatap semua orang tanpa ekspresi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bingung, Liao Meng bergumam, di mana bayinya? Bayi apa? Chu Ziyun menatap mentornya dengan tenang tanpa melihat Liao Meng sama sekali. Liao Meng mengatakan bahwa dia mendengar tangisan bayi dari sini kemarin, mentornya menjelaskan. Oh, tidak peduli mengapa Liao Meng mengupingnya dari luar, Chu Ziyun berkata dengan santai, kami menghancurkan sekumpulan mainan kemarin. Beberapa di antaranya bisa tertawa dan menangis seperti bayi. Suara-suara itu mungkin berasal dari mainan-mainan itu yang tidak sengaja aktif saat terbakar. Apakah ada masalah? Itu tidak mungkin. Liao Meng berteriak, saya juga melihat lampu warna-warni di supermarket melalui jendela. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ketika kita membakar benda yang mengandung banyak kotoran, secara alami akan menghasilkan banyak cahaya. Apakah itu benar-benar masalah? Chu Ziyun tetap tanpa ekspresi, bahkan tanpa mengerutkan kening, seolah dia merasa pertanyaan bodoh Liao Meng hanya membuang-buang waktunya. Lalu, mengapa kamu mengunci pintu jika kamu tidak melakukan sesuatu yang rahasia di supermarket ini? Wajah Liao Meng menjadi gelap. Ada banyak binatang buas di kota ini. Beberapa bahkan merupakan binatang biokimia yang gennya telah diperkuat. Chu Ziyun berkata, mungkin ada boneka pertempuran yang dapat secara otomatis mencari dan menyerang musuh, dan mereka mungkin masih berfungsi setelah setengah bulan. Kami tidak ingin menarik perhatian mereka. Jika mereka melihat kami, gerbang yang terkunci akan memberi kami lebih banyak waktu. Liao Meng terdiam. Saat ini, para prajurit yang menggeledah seluruh supermarket melaporkan bahwa tidak ditemukan hal yang tidak pantas. Ada bekas-bekas pembakaran di gudang dan ruang pendingin, tetapi itu adalah bagian dari prosedur standar. Namun, tempat-tempat itu masih sangat panas, seolah-olah pekerjaan pembakaran baru saja selesai. Lihat, itu buktinya. Liao Meng menangis lagi, kau baru saja membakar banyak barang. Kenapa? Apa yang ingin kau hancurkan dan samarkan? Hari ini adalah hari terakhir ujian akhir kami. Semua orang ingin menyelesaikan lebih banyak pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak poin. Chu Ziyun menjelaskan lagi dengan santai, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dan membakar sebanyak mungkin barang, tetapi Anda membawa mentor dan purger ke sini dan mengabaikan misi Anda sendiri. Tuan Liao Meng, apa masalah Anda? Kau. Wajah gelap Liao Meng memerah lalu pucat. Aku melihatnya. Aku mendengarnya. Kau pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kau tidak bisa menipuku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi saya tahu bahwa seseorang mungkin melihat segala macam ilusi ketika saraf penglihatan dan pendengarannya dikendalikan oleh setan luar angkasa. Setelah berhenti sejenak, Chu Ziyun akhirnya melirik Liao Meng. Tuan Liao Meng, apakah Anda yakin bahwa kebodohan dan pemborosan waktu dan sumber daya yang berharga ini bukan karena sesuatu yang Anda bayangkan? Kau, omong kosong. Liao Meng meledak dalam kemarahan. Kesetiaanku kepada para dewa tidak ada bandingannya. Kalian adalah orang-orang yang dirasuki oleh iblis luar angkasa. Kalian. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Prosesor kristal portabelnya berbunyi bip dan memancarkan cahaya merah berbahaya lagi. Ini ketiga kalinya Anda kehilangan kendali atas perasaan Anda, Tuan Liao Meng. Chu Ziyun membelai rambutnya dan berkata dengan santai, dan kamu selalu melampaui batas peringatan. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya dikeluarkan dari ujian ini setelah 3 kali kehilangan kendali. Seolah tersambar petir, Liao Meng tercengang. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ia bernapas semakin cepat, dan jerawat-jerawat di wajahnya tampak meledak. Wajahnya penuh amarah, ketakutan, dan keputusasaan saat ia berteriak, aku seorang purger. Kesetiaanku kepada para dewa tak tertandingi. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan kendali atas diriku sendiri? Aku tidak bisa, itu hanya tipuanmu. Jika Anda benar-benar setia kepada para dewa, saya sarankan Anda memeriksakan otak Anda secara menyeluruh. Saya percaya bahwa para dewa pasti akan menyelamatkan Anda, Tuan Liao Meng, kata Chu Ziyun dingin dan menoleh ke arah para mentor. Para mentor, bolehkah kami melanjutkan pekerjaan pembersihan ini? Kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan hari ini, dan kami tidak ingin diganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Bab 2757, Jalanmu Sendiri. Kedua mentor yang tampak hampir identik itu mengangguk bersamaan. Salah satu mentor mengamati wajah Liao Meng dengan cahaya biru yang terpancar dari matanya. Anehnya, di bawah matanya, urat-urat wajah Liao Meng menonjol, dan pria itu tampak mengenakan topeng berdarah. Sekarang, semua orang bisa melihat bahwa darah Liao Meng yang mendidih mengalir di sekujur tubuh dan wajahnya. Tuan Liao Meng, Anda keluar, kata mentor itu dengan mata biru dingin. Saya keluar. 10 detik kemudian, Liao Meng akhirnya menyadari apa maksudnya. Pupil matanya mengecil saat dia menatap Chu Ziyun dan Tangka. Untuk sesaat, Tangka bahkan curiga bahwa Liao Meng akan menerjangnya. Namun akhirnya, Liao Meng melompat mundur setelah berteriak, mencoba melarikan diri dari supermarket. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Prosesor kristal portabelnya menjerit, seperti belenggu yang membara yang menahan jiwa yang gegabah dan marah. Aku tidak bisa keluar. Aku selalu setia kepada para dewa. Aku. Dia melompat dan melolong seperti binatang buas. Dia hendak lari keluar dari supermarket ketika 2 tentara dari pasukan pembersih menjatuhkannya dengan pistol setrum. Dia jatuh menimpa barang-barang di tanah.
Meski pistol setrum bukanlah senjata yang mematikan, namun cukup untuk membuat seekor kuda jantan pingsan. Namun Liao Meng bangkit kembali dengan tekad yang luar biasa. Rambutnya tegak, dan matanya menjadi putih sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak dapat melihat apa yang ada di sekitarnya, dia mengulurkan tangannya, yang kulitnya telah terluka, berharap untuk berlari ke tempat angin segar datang. Tentu saja, ia terjatuh lagi, dan ia ditarik kembali oleh dua rantai yang dapat diperpanjang, meninggalkan jejak darah yang menghancurkan di tanah. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah. Dalam kesakitan yang luar biasa, Liao Meng meneteskan air mata darah dan berteriak, aku benar-benar setia kepada master kebajikan tertinggi dan para dewa. Aku seorang pembersih. Aku tidak bisa dirasuki oleh iblis luar angkasa. Kalian semua telah ditipu. Kalian salah. Tolong aku, para dewa. Ah! Dia menggeliat di tanah sambil berlumuran darah. Para dewa sedang membantumu, jadi tolong diam saja. Sang mentor bermata biru berjongkok dan mengarahkan jarinya ke tengah dahi Liao Meng. Liao Meng tiba-tiba merasa sesak, dan suara-suara yang menyerupai suara roda gigi yang macet keluar dari tenggorokannya. Ia tiba-tiba menjadi kaku seolah-olah ia adalah mayat. Sang mentor bermata biru meminta para prajurit untuk menarik Liao Meng yang setengah mati dari supermarket dan pergi bersama mereka. Mentor lainnya, yang hidungnya sangat besar, menatap Chu Ziyun dan Tangka. Dia tiba-tiba mendekati mereka dan mengendus mereka dengan hati-hati menggunakan hidungnya yang panjang dan runcing seolah-olah dia adalah seekor anjing pemburu yang sedang berdiri. Dia mengendus Chu Ziyun selama 1 menit penuh dan kemudian mengendus Tangka selama setengah menit berikutnya. Nona Chu Ziyun, Anda telah menjadi murid paling terhormat di Akademi Cahaya Suci selama 3 tahun terakhir, dan Anda telah menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam ujian akhir ini. Kami menantikan pencapaian Anda setelah Anda menjadi seorang pembersih sejati, kata mentor yang seperti anjing pemburu itu dengan senyum samar. Itu pujian, tapi tidak ada kehangatan sama sekali dalam kata-katanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya yang tampak seperti terbuat dari kaca ke Tangka. Sedangkan untukmu, Tuan Tangka, kau berbau ketakutan. Mengapa? Itu sama sekali tidak perlu. Kemajuanmu dalam ujian akhir melampaui harapan semua orang. Ingatlah, para dewa mengawasimu dan membimbingmu. Selama kau mematuhi para dewa dari lubuk hatimu, kau tidak perlu takut. Baiklah, silakan lanjutkan ujianmu. Kami akan mengumumkan jawaban akhirnya di perkemahan saat matahari terbenam. Mentor yang bagaikan anjing pemburu itu mengendus lagi dan melangkah mundur hingga ia meninggalkan supermarket. Tangka dan Chu Ziyun keduanya pingsan saat tamu tak diundang itu pergi. Kali ini, bahkan Chu Ziyun yang selalu tampak sedingin es pun berkeringat deras. Dia meletakkan tangannya di bahu Tangka dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Hampir saja, terengah-engah untuk waktu yang lama, Chu Ziyun menatap pintu supermarket dan berkata dengan muram, Tangka, bagaimana kamu tahu bahwa bahaya akan datang? Aku tidak tahu. Itu hanya perasaanku. Aku merasa cemas sejak tadi malam. Tangka berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa hal terpenting bagi seorang purger adalah naluri? Anak baik, sepertinya mentor itu tidak salah. Kamu benar-benar telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Chu Ziyun memegang lengan Tangka dan berbisik, aku mungkin harus lebih menghormati pendapatmu di masa depan. Senyum terpancar di wajah Tangka, dan dia berkata, tapi kamu ingin menjadi seorang pengintai, dan aku akan menjadi seorang pembersih. Tidak, mungkin saja kita berdua tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan, dan kita akan berakhir persis seperti Liao Meng. Chu Ziyun terdiam lagi, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis itu berkata dengan bingung, aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin menjadi seperti Liao Meng atau mentor lainnya. Apakah kamu tidak merasa bahwa semua mentor kita merasa identik meskipun mereka memiliki wajah dan bentuk tubuh yang berbeda? Mereka seperti salinan yang berbeda dari pola yang sama. Jika aku ditakdirkan menjadi salah satu dari miliaran salinan pola yang sama, apa gunanya hidupku? Kau ingin lari, kan, monitor? Mengumpulkan keberaniannya, Tangka berkata, kau sudah berniat lari sejak kita menemukan Zhou Xiuyun dan Tian Tian kemarin. Tekad dan kebingungan terpancar di mata Chu Ziyun. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Lucu sekali. Sebelum ujian akhir, aku yakin bisa melatih diriku menjadi seorang lurker sejati melawan semua godaan dari iblis luar angkasa, tetapi seiring berjalannya waktu, dan mungkin karena iblis luar angkasa merasukiku, aku jadi kurang bersemangat untuk menjadi seorang lurker sekarang. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mentolerir hidupku di masa lalu. Aku tidak tahan jika diriku menjadi seperti mentor atau direktur kita. Lari, apa aku benar-benar bisa lari dari sini? Tangka, apa yang akan kau lakukan? Chu Ziyun melepaskan lengan Tangka dan berjalan tanpa sadar. Kemudian, dia menginjak sesuatu yang keras. Dia mengambilnya, dan mendapati bahwa itu adalah lambang Akademi Cahaya Suci dengan goresan dan darah yang jelas terlihat di atasnya. Itu adalah lencana Liao Meng. Dia tidak sengaja menjatuhkannya saat dia menggeliat beberapa saat yang lalu. Mari kita buat lencana ini menentukan segalanya. Chu Ziyun menggertakkan giginya dan berkata, jika hasilnya kepala, aku akan menyelesaikan operasi pembersihan dan kembali ke kamp, jika hasilnya ekor, aku akan berjalan di jalanku sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan membalik lencananya, yang berdengung di udara. Matanya bergerak mengikuti lencana itu, namun lencana itu tiba-tiba direbut oleh sebuah tangan sebelum menyentuh tanah. Tangka, pemilik tinju ini, dengan hati-hati meletakkan lencananya di tanah dengan ekor menghadap ke atas, sebelum ia menampilkan senyum paling cemerlang. Lihat, monitor, itu ekornya. Tangka berkata, jadi, sudah diputuskan. Ayo pergi.
Tangka, kamu. Chu Ziyun merasa bingung, merasa bahwa dia tidak mengenal lagi sahabat karibnya yang tumbuh bersamanya. Kau akan pergi bersamaku. Tangka, kau tahu konsekuensinya. Akibatnya, paling buruk, akan dimurnikan di kuil suci. Apakah akan berbeda dengan sekarang? Tangka meraih tangannya dan berkata dengan lembut dan tegas, kaulah orang pertama yang kulihat setelah aku membuka mataku. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Jadi, kau tidak akan pernah meninggalkanku sendirian, kan? Dengan baik, kebingungan kembali terpancar dari mata Chu Ziyun. Ia berpikir sejenak lalu mengangguk mantap. Benar sekali. Selama kau bersedia mengikutiku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayo pergi. Kedua anak itu saling menatap cukup lama, hingga akhirnya mereka berdua tersenyum. Mereka mengepalkan tangan dan melangkah maju. Tangka, apakah para dewa masih akan menjaga kita? Tanya Chu Ziyun saat mereka hendak meninggalkan supermarket. Yah, aku tidak tahu apakah para dewa akan menjaga kita. Tangka mengayunkan tinjunya dan berkata, tapi aku yakin seseorang akan melakukannya. Bab 2758, Kejantanan. Masing-masing membawa sekantong barang plastik yang tidak bisa dibakar di dalam ruangan, mereka memindahkannya ke tempat kosong di jalan, berpura-pura bahwa mereka akan membakar barang-barang itu di udara terbuka, sementara mereka sebenarnya mengamati lingkungan sekitar. Kota itu masih tertutup kabut, dan tidak ada yang terdengar kecuali suara hujan. Suara sepatu bot dan tank semuanya menghilang. Tangka dan Chu Ziyun saling memandang dan mengambil keputusan. Mereka melepas topeng mereka secara bersamaan. Sambil berjalan diam-diam ke tembok yang runtuh di sudut jalan, mereka dengan hati-hati memindahkan balok semen, yang memperlihatkan sisa-sisa pesawat ulang-alik di bawahnya. Tangka melengkungkan jarinya dan mengetuk cangkang pesawat ulang-alik yang penyok sebanyak 3 kali. Du. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan memukul peluru itu 2 kali. Dum. Setelah hening cukup lama, penutup belakang pesawat ulang-alik yang rusak itu perlahan dibuka, menampakkan 2 orang yang terbatuk-batuk dengan keras. Saya pikir Tian sedang demam. Zhou Xiuyun memeluk putrinya dengan erat seolah-olah dia berusaha melelehkan putrinya ke dalam tubuhnya sendiri. Dia berkata dengan panik, di luar sedang hujan. Apa yang harus kita lakukan? Tangka meletakkan tangannya di dahi Tian dan berteriak, dia terbakar. Dia menatap Tian, hanya untuk melihat bahwa alisnya berkerut dan wajahnya memerah. Dia tidak ceria atau segembira kemarin. Jika dia demam, beri dia obat. Kita harus pergi sekarang juga. Chu Ziyun berkata dengan dingin, jika tidak ada yang mengajakmu keluar hari ini, kamu tidak akan bisa pergi besok. Apa? Zhou Xiuyun menangis bahagia. Kau akan pergi bersama kami. Itu luar biasa. Sudah cukup bicaranya. Ayo pergi. Chu Ziyun menutupi Tian dengan selimut sebelum dia mengeluarkan tas besar yang dia dan Tangka sembunyikan di pesawat ulang-alik sebelumnya. Tidak ada jalan kembali setelah mereka mengambil langkah ini. Keduanya menoleh ke belakang ke arah Kam dan memulai jalan melarikan diri bersama Zhou Xiuyun dan Tian. Lewat sini. Peta menunjukkan ke arah sini. Tangka, yang memegang kompas, memimpin jalan. Zhou Xiuyun berada di tengah bersama Tian, dan Chu Ziyun melindungi mereka dengan 2 Storm Bolter. Senjata bukanlah hal yang aneh di New Joy City meskipun itu adalah kota yang dihuni warga sipil, dan Chu Ziyun telah mengambil beberapa senjata untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya. Mereka perlahan-lahan mencapai kedalaman kota. Tempat itu tampak benar-benar sunyi dan kosong, tetapi juga terasa bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sedang menatap mereka dari balik kabut sambil menahan napas. Kita akan segera mencapai pinggiran utara kota New Joy. Sejauh yang saya tahu, itu adalah daerah pertanian, jadi tidak ada operasi pembersihan yang direncanakan di sana. Chu Ziyun berbisik, kita akan aman begitu sampai di sana. Kau mendengarnya, Tian. Zhou Xiuyun berkata kepada putrinya dengan suara pelan, kita akan segera aman. Secepatnya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Namun, Tangka tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat pergelangan tangannya tinggi-tinggi dan mulai bergerak secara acak. Ada apa? Chu Ziyun bertanya dengan heran, mengapa kamu berhenti berjalan? Saya tersesat. Tangka bergumam, sepertinya aku tidak dapat menemukan jalan keluar dari sini. Itu tidak mungkin. Zhou Xiuyun menjadi cemas sebelum Chu Ziyun mengatakan apapun. Ada rute di peta dan bahkan navigasi otomatis. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti tanda panah di peta. Aku tahu, tapi petanya macet. Pasti jatuh. Lihat. Tangka melambaikan kompas di tangannya, dan anak panah di kompas itu memang mati. Sinyalnya pasti terhalang oleh gedung-gedung pencakar langit dan cuaca buruk. Aku perlu mencari tempat yang kosong dan tinggi untuk mencari sinyal. Tangka melihat sekeliling dan memanjat banyak tembok dan pilar tinggi, seolah-olah dia benar-benar sedang mencari sinyal. Chu Ziyun dan Zhou Xiuyun hanya bisa mengikutinya, berdoa agar mereka tidak bertabrakan dengan siapapun. Mereka tampak cukup beruntung, karena mereka tidak bertemu dengan teman sekelas mereka maupun tentara patroli dari pasukan pembersih dalam perjalanan mereka. Namun, mereka tampaknya telah menghabiskan keberuntungan mereka. Tepat setelah Tangka memanjat tembok yang tidak terlalu tinggi, dengan Chu Ziyun dan Zhou Xiuyun mengikutinya, sebuah ledakan memekakkan telinga meledak tidak jauh dari kaki mereka, tidak hanya membuat tembok itu terguling tetapi juga menyebabkan lubang besar di tanah. Itu ranjau darat atau bom di jalan. Itu adalah trik umum untuk menanam ranjau darat dan bom besar di jalan sebelum mengungsi dari area berharga. Ngomong-ngomong, sebenarnya Covenant Alliance lah yang pertama kali memainkan trik itu. Dalam 20 tahun terakhir, meskipun Imperium telah mundur, mereka telah mengubah sebagian besar dunia yang mereka tinggalkan menjadi rawa-rawa mematikan dengan ranjau darat dan bom. Senjata-senjata itu lusuh dan tidak menarik, tetapi bisa menjadi sumber masalah besar bagi para ahli dan prajurit reguler.
Ranjau darat dan bom milik aliansi perjanjian meninggalkan kesan yang mendalam bagi Imperium, dan sekarang setelah Imperium mundur, mereka tentu saja meninggalkan beberapa hadiah untuk aliansi perjanjian. Tangka kemungkinan telah memicu bom secara tidak sengaja dan menimbulkan ledakan yang cukup hebat. Mungkin itu hanya kebetulan, dan mungkin juga disengaja, tetapi di bawah reruntuhan ini terdapat titik pertemuan beberapa saluran pembuangan. Sebenarnya ada cekungan di bawah jalan yang tebalnya hanya beberapa meter. Setelah jalan ambruk, mereka terjatuh tanpa sebab hingga masuk ke dalam selokan. Setelah hujan semalaman, banyak air terkumpul di saluran pembuangan, yang hampir seluruhnya penuh. Beberapa saluran pembuangan juga telah rusak atau tersumbat dalam pertempuran sebelumnya, sehingga air di saluran pembuangan yang tidak tersumbat menjadi lebih deras lagi. Putong, ketika mereka berempat jatuh ke dalam selokan, mereka merasa seperti baru saja jatuh dari air terjun. Mereka sama sekali tidak tahu arah, dan gaya tarik yang sangat besar menarik mereka ke dasar selokan seperti monster yang tak terlihat. Tangka, Zhou Xiuyun, Tian. Chu Ziyun menganggap dirinya sebagai yang terkuat di dalam tim. Dia sangat mengenal Tangka. Zhou Xiuyun adalah warga sipil yang lemah, dan tidak perlu disebutkan Tian, yang masih bayi. Jika dia adalah orang yang berbeda seperti sebelumnya, dia hanya akan menelepon Tangka dan tidak akan peduli sama sekali pada Zhou Xiuyun dan Tian. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, entah mengapa, dia teringat akan kesenangan Tian di taman bermain dan mendengar tawanya lagi. Tidak peduli seberapa keras Chu Ziyun menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa melupakan Tian. Apakah ini yang dilakukan setan luar angkasa? Gadis besar itu berpikir dalam hati, apakah ini yang dilakukan setan luar angkasa? Sialan. Sambil mengumpat, dia meronta-ronta di dalam air dengan harapan bisa mengetahui keberadaan Tian. Namun, arus di sini terlalu kacau. Karena hampir 8 selokan berkumpul di sini, mereka menghasilkan beberapa pusaran air besar yang bercampur dengan daun-daun yang jatuh dan sampah. Dia hampir tidak bisa membuka matanya di dalam air, apalagi melihat siapapun di dalamnya. Suaranya hanya bergema di selokan yang gelap. Tidak ada yang tahu apakah Tangka atau orang lain bisa mendengarnya. Tidak diketahui apakah itu ilusinya, tetapi dia mendengar teriakan seorang gadis kecil. Dia hendak berenang ke arah suara itu ketika sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya ke dasar air. Karena tidak siap, Chu Ziyun meneguk beberapa air kotor dan hampir mati lemas. Ketika dia muncul ke permukaan lagi, cahayanya sudah hilang, dan dia telah terhempas ke kedalaman salah satu selokan. Arus airnya begitu kuat sehingga dadanya seolah-olah dipukul oleh palu tak terlihat. Bagaimana air di selokan bisa begitu kuat? Chu Ziyun merasa sulit untuk mempercayainya. Tidak masuk akal. Entah masuk akal atau tidak, dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengambang mengikuti arus dan hampir pingsan. Kekuatannya menghilang dari anggota badan dan jari-jarinya, dan kepalanya mulai pusing. Lambat laun, dia tenggelam ke dasar rawa ini. Apakah ini hukuman dari para dewa? Chu Ziyun berpikir dengan kesadaran terakhirnya. Aku salah. Aku mengkhianati para dewa karena tergoda oleh iblis luar angkasa. Jadi, aku kehilangan dukungan para dewa, dan aku harus mati di air yang gelap dan kotor. Baiklah kalau begitu. Dia tiba-tiba merasakan ada seseorang memeluknya dengan tangan yang kuat dan membawanya menjauh dari jurang yang gelap dan bayang-bayang kematian, menariknya dari air yang kotor dan bau ke tepi pantai. Retakan. Orang tersebut mematahkan tongkat cahaya dan mengayunkannya, mengusir kegelapan dengan cahayanya. Di bawah lingkaran cahaya itu, orang tersebut tampak seperti utusan para dewa. Chu Ziyun mengamatinya dengan saksama, dan ketika matanya akhirnya terbiasa dengan cahaya, dia menemukan bahwa Tangka lah yang menyelamatkannya. Pemuda itu tampak sangat tegas dan bertekad, dan dia memegang selimut yang sudah dikenalnya di tangannya. Di dalam selimut itu ada Tian yang bergerak seperti anak kucing. Wow, merasa dirinya baru saja dilunakkan, Chu Ziyun tidak bisa menahan erangan. Bab 2759, pria muda yang mendominasi. Monitor, kamu baik-baik saja. Tangka tertegun sejenak. Ia mendekatkan telinganya ke dada Chu Ziyun dan mendengarkan sebentar. Apakah kamu minum terlalu banyak air? Mengapa kamu mengeluarkan suara aneh ini? Aku baik-baik saja. Chu Ziyun tidak tahu mengapa wajahnya begitu merah dan panas. Dia menatap tajam ke arah Tangka dan menggigit bibirnya. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi tadi? Mengapa Tian bersamamu? Aku juga tidak tahu. Tangka berkata dengan cemas, sepertinya kita telah memicu bom, yang meledakkan sebuah lubang di tanah. Itu kebetulan merupakan titik pertemuan selokan. Setelah aku jatuh ke dalam air, aku mendengar tangisan bayi di tengah pusingku, jadi aku berenang dan menggendong Tian. Kemudian, air kotor itu semakin deras, dan aku sama sekali tidak dapat mengendalikan diri dan hanya dapat mengapung di air sampai aku tiba di tempat ini. Kemudian, aku melihatmu berjuang di dalam air, jadi aku menyelam dan menggendongmu. Oke, Chu Ziyun berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana dengan ibu Tian? Itu aku tidak tahu. Tangka menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya menjemput Tian, tapi aku tidak melihat Zhou Xiuyun. Dia pasti terpisah dari kita. Mereka melihat kedua ujung saluran pembuangan. Mereka berada di selokan yang sangat luas, tetapi tempat itu benar-benar gelap. Di bawah cahaya tongkat cahaya, samar-samar terlihat bahwa ada banyak cabang di depan. Benar-benar mustahil menemukan orang biasa yang telah hilang selama setengah jam dalam labirin seperti itu. Chu Ziyun menghela nafas dan berkata, sepertinya kita harus mencari jalan keluar sendiri sekarang. Setelah istirahat sejenak, Tangka membantu Chu Ziyun agar kembali berdiri. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang terluka kecuali goresan kecil di kulit mereka. Bahkan Tian pun tidak terluka. Dia menatap tongkat cahaya di tangan Tangka dengan mata terbelalak.
Entah mengapa, Chu Ziyun meringis melihat anak kecil itu, dan anak kecil itu pun meringis melihat ke arahnya. Keduanya pun tertawa. Namun setelah tertawa, mereka harus menghadapi kenyataan. Sayangnya, mereka kehilangan semua aset mereka dalam kekacauan itu. Tangka bahkan, tidak sengaja, kehilangan peta Zhou Xiuyun. Mereka telah meninggalkan prosesor kristal portabel mereka, yang dapat menemukan lokasi mereka, sejak awal, atau mereka akan ketahuan oleh pasukan pembersihan. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan arah sepenuhnya. Apa yang telah terjadi, dan tidak ada gunanya untuk meratapinya. Mereka hanya berpegangan tangan dan menahan dingin dengan kehangatan masing-masing, sebelum mereka melangkah maju ke dalam selokan. Tidak diketahui apakah itu pertanda baik atau tidak, tetapi mereka melihat sebuah sumur yang terhubung dengan tanah, dan sebuah tangga yang tidak sepenuhnya berkarat. Lebih jauh di depan, ada lubang sedalam puluhan meter, mengarah ke tempat yang lebih gelap dan lebih tak dikenal. Sambil saling memandang, Tangka mengikat tian-tian di punggungnya dengan ikat pinggang sebelum dia menaiki tangga. Ia memanjat belasan meter dan menemui lapisan pelindung yang berkarat. Namun, bagi dua orang elit yang telah menerima pelatihan paling keras sejak kecil, hal itu bukan masalah. Tangka meletakkan tangannya di atas penutup dan menggetarkan telapak tangannya. Tak lama kemudian, karatnya rontok, dan penutupnya terangkat tanpa suara. Keduanya merangkak keluar dari lubang gat dan menghirup udara segar, merasakan bahwa mereka telah terlahir kembali. Sambil menyipitkan matanya, Chu Ziyun mengamati tanda-tanda pada gedung-gedung, hanya untuk menemukan bahwa semuanya berakhir di pinggiran selatan kota New Joy. Ia tidak menyangka akan dibawa sejauh itu tanpa menabrak apapun di jalan atau terjebak. Perjalanan itu ternyata tidak seberbahaya yang terlihat. Namun, akibatnya, mereka sekarang berada sangat jauh dari tempat perlindungan yang disebutkan Zhou Xiuyun di awal. Sekarang, Akademi Cahaya Suci dan pasukan pembersih pasti sudah tahu bahwa mereka menghilang. Kemungkinannya seluruh kota dipenuhi para pemburu. Mustahil bagi mereka untuk melewati daerah pusat kota. Saat Chu Ziyun sedang merenung, Tangka tiba-tiba berkata dengan gembira, "Monitor, lihat ini." Chu Ziyun melihat ke arah yang ditunjuk Tangka, dan melihat sebuah bengkel yang cukup besar, yang setengahnya milik sipil dan setengahnya milik militer. Baik angkutan sipil maupun angkutan militer dapat diperbaiki di sini juga. Kami sangat beruntung bisa dibawa ke dasar bengkel. Pasti ada pesawat ulang-alik yang berfungsi dengan baik dengan bahan bakar lengkap yang siap kami gunakan. Tangka mengedipkan mata pada Chu Ziyun. Monitor, bukankah ini adalah anugerah dari para dewa? Chu Ziyun tidak menemukan apapun, tetapi dia merasa aneh. Di antara dirinya dan Tangka, dia adalah komandan, dan Tangka seharusnya menjadi bawahannya. Bahkan pelarian ini telah diprakarsai olehnya, dan Tangka hanya ikut serta di tengah jalan. Namun, mengapa Tangka tiba-tiba menjadi begitu aktif dan mendominasi? Dia tidak benar-benar tidak menyukainya, tetapi dia tidak terbiasa dengan hal itu. Dia bertanya-tanya mengapa Tangka berubah lebih drastis daripada dirinya. Saat Chu Ziyun masih berpikir, dia mendapati Tangka sudah berlari memasuki bengkel dengan penuh semangat. "Hei, tunggu aku, Tangka." Chu Ziyun bergegas mengejarnya, bertanya-tanya mengapa dia tampaknya telah berubah menjadi kaki tangan Tangka. Bengkel itu persis seperti dugaan Tangka. Di dalam bengkel besar itu terdapat puluhan pesawat ulang-alik yang sedang dirawat. Ketika Chu Ziyun masuk, Tangka telah memindai semua shuttle dan memilih shuttle perak yang ramping. Dia mendorong troli berisi komponen dan menaikkan perancah perawatan. "Monitor, ini dia," Tangka berkata dengan gembira, "kita cukup beruntung. Ini adalah pesawat ulang-alik ringan berkecepatan tinggi untuk pengintaian dari Imperium. Cepat dan memiliki perisai spiritual yang cukup kuat. Selain itu, perawatannya hampir selesai. Pesawat ini dapat diaktifkan segera setelah kita mengisi bahan bakar." Ah, benarkah? Chu Ziyun tidak tahu mengapa Tangka begitu akrab dengan pesawat ulang-alik militer kekaisaran. Dia berpikir sejenak dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan jika perawatannya sudah selesai?" "Saya mencoba melakukan sedikit modifikasi untuk melihat apakah saya dapat sepenuhnya memblokir suara-suara dan riak-riak spiritualnya sehingga kita dapat melarikan diri tanpa membuat siapapun khawatir." Tangka menjilat bibirnya dan berkata, "Tenang saja. Aku bisa melakukannya. Sebentar lagi selesai." Chu Ziyun bingung lagi. Mengapa jantungnya berdebar kencang? Apakah seperti ini rasanya invasi setan luar angkasa? Dia merasa bahwa kebijaksanaannya telah hanyut dalam air kotor tadi, dan pikirannya menjadi kosong saat Tangka menggendong tian-tian ke dalam pelukannya. Dia melihat Tangka melakukan pekerjaannya dengan pusing. Mengapa tangannya begitu cepat dan sempurna sekarang? Chu Ziyun berpikir, lagi pula, bukankah kursus pemeliharaan dan pengenalan kita untuk peralatan sihir sipil? Mengapa dia mampu memodifikasi peralatan sihir militer yang rumit seperti pesawat ulang-alik bersenjata? Chu Ziyun tahu bahwa perawatan berbeda dengan modifikasi. Perawatan adalah tentang mengembalikan peralatan sihir ke tampilan aslinya, sedangkan modifikasi adalah tentang meningkatkan kinerja dengan bahan apapun yang Anda miliki. Modifikasi jauh lebih menantang. Tangka masih remaja. Betapapun cakapnya dia tidak mungkin mampu mengelola pesawat ulang-alik aliansi Covenant, apalagi pesawat ulang-alik dari Imperium. Namun, selesai, monitor. Tangka menepuk-nepuk minyak di tangannya dan memberi isyarat, "Silakan. Masuklah." "Apa?" Chu Ziyun tertegun lagi. "Masuklah dan mari kita keluar dari sini." Tangka mengerutkan kening. "Monitor, sepertinya kamu berputar jauh lebih lambat. Kenapa?" "Siapa? Siapa yang lambat?" Chu Ziyun melotot ke arah Tangka lalu naik ke pesawat ulang-alik bersama Tian-Tian. Karena itu adalah pesawat ulang-alik pengintaian berkecepatan tinggi, kabinnya tentu saja tidak terlalu besar. Dia hampir menempel di punggung Tangka dan bisa mencium bau tangannya yang panas. "Kau akan menerbangkannya." Chu Ziyun melihat menu operasi yang rumit. Sangat sulit menerbangkan pesawat ulang-alik.
Jika Anda melakukan kesalahan, pesawat ulang-alik itu bisa berputar dengan kecepatan 700 km per jam. Apakah Anda yakin bisa melakukannya? Saya akan mencobanya. Tangka tersenyum. Bukankah kita semua telah ditanamkan informasi tentang menerbangkan pesawat ulang-alik? Itu tidak akan cukup. Chu Ziyun berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku menerbangkannya? Monitor, tolong percaya padaku. Setiap komandan terhormat harus percaya pada prajurit terbaik mereka. Tangan Tangka berubah menjadi bayangan saat bergulir di menu operasi. Rune dan angka berkilauan tak terbatas muncul dan bersinar di tangannya. Bersenandung, pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi itu mengapung setelah menimbulkan suara kecil. Anehnya, meskipun tenaga mesin telah ditingkatkan hingga 120%, dan bahkan rangka pesawat ulang-alik bergetar, pesawat ulang-alik itu tidak mengeluarkan suara apapun kecuali dengungan di awal. Suaranya senyap seperti awan. Bab 2760, permainan berakhir. Wow, Chu Ziyun mengeluarkan suara aneh untuk kedua kalinya, dan dia menatap bagian belakang kepala Tangka dengan tak percaya. Apakah Anda sudah mengenakan sabuk pengaman, monitor? Tangan Tangka melesat di antara rune dan angka dengan cepat seperti dua sambaran petir. Saat ia mengoperasikannya, output maksimal shuttle meningkat 130%, 150%, 180%. Dengan kata lain, setelah modifikasi Tangka selama 5 menit, pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi, yang awalnya secepat kilat, kini hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Ini bukan hanya tentang sirkuit energi spiritual dan struktur peralatan sihir. Namun yang lebih penting, kecepatan 180% akan membawa terlalu banyak beban bagi pemula seperti Tangka dan Chu Ziyun untuk ditangani. Kemungkinan besar, mereka akan menabrak dinding saat pesawat ulang-alik diaktifkan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Chu Ziyun saat ini. Selain itu, karena terintimidasi oleh suasana di sekitar Tangka, dia sama sekali tidak bisa berdebat dengannya. Dia hanya bisa memeluk Tian-Tian dan memeriksa kembali langkah-langkah pengamanannya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, aku siap. Kalau begitu, ayo berangkat. Tangka menjentikkan jarinya, dan gel penyangga hijau menyembur keluar dan menyelimuti mereka bertiga, tetapi kepala Tangka terekspos dan terjepit oleh helm interaksi saraf berwarna perak. Lampu di kedua sisi helm menyala cepat. Pesawat ulang-alik itu tampak benar-benar diam, tetapi dunia di sekitarnya dengan cepat jatuh kembali ke dalam garis-garis yang sempit dan panjang. Chu Ziyun butuh waktu cukup lama sebelum dia menyadari bahwa mereka sudah terbang. Dengan baik, Chu Ziyun melototkan matanya saat dia melihat dunia luar, yang hampir berubah menjadi dua dinding abu-abu. Dia menyadari bahwa Tangka tidak sedang membual, tetapi telah benar-benar menjinakkan pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi ini, yang terbang dengan kecepatan maksimal dan posisi terendah. Jaraknya hampir hanya 1 kaki dari tanah. Dengan cara seperti itu, pesawat ulang-alik dapat dilindungi oleh gedung-gedung pencakar langit dan juga radiasi dari tanah. Bahkan jika pasukan pembersih memindai mereka dalam skala besar, kemungkinan mereka untuk ditemukan akan jauh lebih kecil. Selain itu, pesawat ulang-alik itu tidak mengeluarkan suara apapun saat melaju kencang, dan perisai spiritual pesawat ulang-alik ini memiliki lapisan kamuflase abu-abu berkat modifikasi Tangka. Sekilas, itu hanya riak di udara yang berkedip-kedip. Namun, tidak sulit untuk membayangkan betapa berbahayanya dan sulitnya hal ini. Semakin dekat pesawat ulang-alik ke tanah, semakin banyak rintangan yang akan ada. Bangunan, dinding, puing-puing tangki kristal, dan bahkan ranjau darat yang bisa melompat semuanya bisa berakibat fatal. Pada kecepatan seperti itu, pecahan tumpul sekalipun akan cukup untuk menembus unit mesin pesawat ulang-alik dan membunuh mereka. Chu Ziyun adalah salah satu murid terbaik di Akademi Cahaya Suci, dan penglihatan serta reaksinya termasuk yang terbaik di antara teman-temannya. Akan tetapi, masih sulit baginya untuk mengenali benda-benda yang datang ke arahnya dengan kecepatan 500 km per jam. Gedung-gedung pencakar langit itu memotongnya seperti pedang hitam, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Namun, Tangka sama sekali tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan di kota. Dia berulang kali bergiliran mendekati jendela kaca gedung pencakar langit tanpa memecahkan satu pun. Ketika mereka menemukan sebuah bangunan yang runtuh dari tengah, alih-alih terbang di atas reruntuhan, Tangka memilih untuk menukik ke celah-celah reruntuhan dan terbang menembus sisa-sisa bangunan. Chu Ziyun merasa jantungnya melompat keluar dari tenggorokannya. Namun, Tangka menguap dan mendecakkan bibirnya karena bosan. Tangka, ada apa? Tanya Chu Ziyun dengan suara gemetar. Hah, aku baik-baik saja. Ada apa? Tangka berbalik dan menatap monitornya. Kenapa kamu bertanya? Ah, Chu Ziyun berteriak, jangan melihat ke belakang. Perhatikan jalan, kita akan segera sampai. Tangka menatap monitornya dengan polos dan kembali mengoperasikannya dengan cepat. Kemudian, pesawat ulang-alik itu miring dan melewati dua alun-alun yang hampir bersebelahan. Setelah itu, Tangka menguap lagi begitu kerasnya hingga ia hampir meneteskan air mata. Kamu menguap. Chu Ziyun tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaannya. Ya, aku tidak banyak tidur tadi malam, dan aku merasa agak mengantuk. Tangka mengusap matanya. Itulah sebabnya aku sangat lambat. Jangan memarahiku. Itulah mengapa kamu begitu lambat. Chu Ziyun menyadari bahwa dia dan Tangka mungkin sangat berbeda dalam mendefinisikan kata lambat. Dia pun menyadari aura yang sangat istimewa dari Tangka, yang matanya setengah tertutup, aura yang sulit dijelaskan tetapi entah bagaimana membuat orang ingin menghajarnya. Lagi pula, ada bayi di pesawat ulang-alik ini. Kita harus lebih berhati-hati. Meskipun ini membosankan, keselamatan selalu menjadi yang utama. Sambil berbicara, Tangka meraba-raba bagian bawah tempat duduknya sejenak dan menemukan sekaleng jus. Ia membuka kaleng itu dan meneguk jus itu dalam-dalam, sebelum mengerang puas dan melanjutkan, mesinnya baru saja dipanaskan.
Saat kita sampai di pinggiran kota yang lebih sepi, kita akan melaju kencang. Chu Ziyun tiba-tiba menyadari bahwa, meski mereka sering berganti arah dengan kecepatan 500 km per jam, Tian tidak menangis sama sekali, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, seperti kehilangan berat badan atau kelebihan beban. Dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Tian tengah mengamati gel seperti jeli di sekelilingnya serta dunia luar yang bergerak cepat. Menyadari sang kakak tengah memandanginya, bayi itu pun terkikik kegirangan, belum terganggu dengan perpisahan dengan ibunya. Sejak kapan kamu mulai minum jus? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Chu Ziyun menatap senyum Tangka dan merasa semakin aneh. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui, tapi tidak apa-apa. Nanti akan kuceritakan semuanya padamu, monitor kesayanganku. Tangka berkata, sekarang, yang perlu kau lakukan adalah percaya padaku dan biarkan aku mengurus semuanya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu bahwa kita akan lolos dari kota terkutuk ini dan nasib kita. Kita akan menemukan tempat berlindung yang sesungguhnya. Orang-orang bodoh itu, tidak? Bajingan-bajingan tak berotak itu pasti sedang mencari kita di utara kota, bukan? Hehe, saat mereka menyadari ada yang tidak beres, kita akan mandi air hangat di tempat penampungan. Kau percaya padaku, pengawas? Hah, Chu Ziyun mengerutkan kening dan berkata, aku ingin sekali mempercayaimu, tapi bukankah tanda seru yang berkilauan serta angka di belakangnya yang semakin mengecil menandakan bahwa ada puluhan pedang terbang yang sedang datang ke arah kita? Tangka tertegun sejenak, dan kabin segera dipenuhi oleh alarm yang memekakkan telinga. Pedang terbang bersinar di belakang mereka begitu dekat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin? Pupil mata Tangka mengecil sekecil mungkin. Dia begitu marah seolah-olah seseorang baru saja menamparkan wajahnya. Ketika dia menaikkan kecepatan tangannya, Chu Ziyun akhirnya mengerti mengapa Tangka merasa bosan sebelumnya. Dia merasa bahwa dia tidak berada di dalam pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi, tetapi di bintang jatuh yang menembus batas alam semesta 3 dimensi. Retak, 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 retak. Pesawat ulang-alik itu dipercepat hingga 700 km per jam dan menghindar 37 kali dalam 1 detik sebelum melambat hingga 350 km per jam. Pesawat itu akhirnya terbebas dari pedang terbang yang mengejarnya ketika hampir hancur di udara. Ledakan, 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 ledakan. Pedang-pedang terbang itu meledak di sekitar pesawat ulang-alik, menimbulkan semburan gelombang panas dan pecahan-pecahan yang menenggelamkan pesawat ulang-alik itu berulang kali. Pesawat ulang-alik itu pada awalnya hanya memiliki lapisan baja ringan. Meskipun Tangka telah memodifikasinya, pesawat itu tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak pedang terbang tanpa mengalami kerusakan. Kaca temperetnya retak, dan cangkang logam paduannya penyok dan bahkan terkoyak oleh pecahannya. Pada kecepatan supersonik, bahkan lubang kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang dapat menyebabkan bencana. Tangka harus memperlambat kecepatan sambil mengumpat. Namun, saat dia melihat para pengejar di belakangnya dengan jelas, dia telah kehilangan kekuatan untuk mengutuk. Dari segala penjuru New Joy City, di tengah-tengah plaza dan gedung pencakar langit, ribuan jas kristal dan pesawat ulang-alik bermunculan. Mereka bagaikan belalang berkilauan di tengah kabut dingin. Mereka semua mengarahkan lampu mereka ke pesawat ulang-alik Tangka, yang menunjukkan bahwa rentetan pedang terbang sebelumnya bukanlah suatu kebetulan dan bahwa musuh memang mengetahui koordinat pesawat ulang-alik tersebut. Di balik bangunan-bangunan itu, benteng terapung yang sebesar gunung juga bergerak mendekat dengan suara yang memekakkan telinga di wajah Tangka dan Chu Ziyun seperti awan yang terbakar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.